Ya, Anda kembali di Kabar Utang, pemirsa. Suhu panas pemilu kada DKI Jakarta kian terasa. Ini persaingan atau perseteruan mulai terasa di media sosial juga terkait dengan calon gubernur dan juga wakil apalagi menjelang putaran kedua pada 20 September nanti. Kalau kita lihat bukan hanya di sosial media, di YouTube, tapi juga di ranah dunia maya memang mereka optimalkan ya, Anggi. Seperti apa? Kita lihat tayangan berikut ini. Iya. Pemilu Kada DKI Jakarta Putaran 2 baru akan digelar pada 20 September 2012 mendatang. Jelang pelaksanaan Pemilu Kada Putaran 2, beberapa kali muncul isu sara melalui sosial media yang bertujuan untuk mendiskreditkan pasangan calon tertentu. Salah satunya, video bermuatan sara yang diunggah melalui sosial media beberapa waktu lalu. Isi video dinilai mendiskreditkan dan mengancam golongan etnis tertentu agar tidak berpartisipasi dalam proses Pemilu Kada DKI Jakarta Putaran 2. Menko Polhukam Joko Suyanto menyesalkan munculnya video bermuatan sara yang diunggah melalui sosial media karena dapat mengancam keutuhan bangsa. Karena itu, Menko Polhukam meminta jajarannya untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah antisipasi. Beredarnya video lewat YouTube dan hasutan di masyarakat yang cenderung mendiskreditkan atau mengancam terhadap golongan etnis tertentu, pada aparat TNI, Kepala BIN, dan lain sebagainya untuk mewaspadai itu, melakukan tindakan-tindakan preventif. Selain isu sara, rentetan peristiwa kebakaran yang terjadi di Jakarta selama beberapa hari terakhir juga disebut-sebut terkait dengan persaingan dalam Pemilu Kada Putaran 2. Namun spekulasi ini telah dibantah sejumlah pihak, termasuk tim sukses dari dua pasangan calon. Tim TV One mengabarkan. Ya, itu salah satu isu yang bergulir jelang putaran kedua Pilkada DKI Jakarta mengenai maraknya kebakaran yang terjadi di Jakarta. Nah, selain itu juga isu yang muncul adalah suhu panas ini muncul di media sosial dan publik bisa melihat perang yang terjadi. Ya, benar sekali, mulai dari video yang mendiskreditkan pasangan calon tertentu hingga isu sara. Lalu masih sehatkah persaingan jelang putaran kedua? Dan bagaimanakah Panwaslu terkait isu-isu tersebut? Kita akan membahasnya bersama tim sukses dua pasangan calon gubernur ini. Ada kita undang saja langsung Bang Sanusi. Bang Sanusi ini tim suksesnya Jokowi ini, kotak-kotak sudah kalau kotak-kotak udah tahu ya, ini juga. Dan juga Mas Gio. Tim suksesnya tim ses Fokenara. Silakan Mas. Kalau tim sesnya harus berjenggot itu, tidak berkumis berjenggot itu ya. Kalau ini kita lihat seragamnya patokannya versi 2 ya. Jangan diidentifikasi. Oke, kita tidak hanya ada dua ini, narasumber kita juga ada di Wisma Nusantara, ada sosiolog Imam Prasojo yang akan bergabung dengan kita. Selamat sore Mas Imam. Selamat sore. Ya. Dan juga ada Panwaslu, Mas Ramdansyah. Selamat sore Mas. Selamat sore. Ya, sebelum kita berbincang kedua narasumber yang ada di studio, saya mau ke Mas Ramdansyah dulu. Mas Ramdansyah ini sebenarnya kan sudah dikatakan oleh KPU DKI Jakarta menjelang putaran 2 ini tidak boleh ada kampanye yang besar-besaran ya. Nah, ini aturannya seperti apa? Jika kalau kita lihat sekarang bisa dibilang kampanye entah itu perang antar dua kubu di sosial media, ada aturan nggak Mas yang mengatur untuk hal ini? Ya, pertama tentu saja kita kembali lagi pada konteks yang namanya aspek legalnya. Apa yang disebut kampanye? Kampanye pada pasal 1 butir 23 itu menyatakan kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menyampaikan misi, visi, program pasangan calon. Dan kemudian di pasal 1 butir 23 Undang-Undang 32 itu dijelaskan secara detail dalam peraturan KPU RI misalkan 69 tahun 2009 dan kemudian turunannya SK KPU DKI nomor 13 tahun 2011 tentang tata cara kampanye, itu menyebutkan bahwa kampanye itu unsurnya harus kumulatif. Tadi unsur meyakinkan pemilih dan unsur menyampaikan visi program pasangan calon. Nah, kemudian kapan sih kemudian putaran 2 itu ada boleh melakukan kampanye? Disebutkan dalam SKKPU revisi SKKPU DKI nomor 22 tahun 2012 tentang tahapan kampanye, tahapan pemilu, itu disebutkan tanggal 14, 15, 16 September. Nah, kemudian lalu ngapain setelah tanggal 20 Juli pasangan calon itu ditetapkan sebagai pemenang putaran pertama dan boleh melakukan dan boleh menjadi katakanlah peserta putaran kedua, boleh nggak melakukan kampanye? Jawabannya
tidak boleh karena jelas peraturan KPU menyebutkan tanggal 14, 15, 16 September. Lalu bentuk apa sih yang kemudian boleh? Ya lalu ada namanya komunikasi politik, pertemuan yang katakanlah pertemuan personal itu silahkan saja. Nah persoalannya kemudian ini dimanfaatkan misalnya dengan melakukan penggunaan jejaring sosial. Dalam penggunaan jejaring sosial saja itu sah-sah saja. Tetapi kemudian mana sih yang katakanlah tidak boleh? Nah, di situ tentu saja yang tidak boleh disebutkan dalam bentuk-bentuk kampanye. Bentuk-bentuk kampanye ada termasuk pemasangan iklan di media cetak dan elektronik. Apabila di media jejaring sosial itu ada pemasangan iklan dan kemudian itu kemudian menghasut, itu ada menyampaikan misi visi program dan kemudian mengajak orang untuk memilih. Tapi kemudian menyerang pasangan calon lain, itu baru kemudian dikatakan kampanye di luar jadwal dengan bentuk tadi iklan di media sosial, jejaring sosial, dan kemudian dengan cara menghasut. Itu yang tidak boleh. Tetapi kemudian dalam pemilu atau pemilu kada kan tidak semua serba dilarang dan juga tidak semua serba boleh. Artinya kalau itu kemudian tidak melanggar tindak pidana pemilu kada karena unsurnya kampanye, itu bisa kemudian dalam menghasut di jejaring sosial, kemudian hubungan SMS by SMS, kemudian Facebook dengan Facebook, kemudian menghasut, itu masuk benar ranah pidana umum dan kemudian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Artinya tidak Mas semuanya Ramdan, kemudian ranahnya pemilu kada atau Panwaslu. Maaf, saya potong dulu Mas Ramdan. Ini bagian, apakah ini juga masuk dari bagian komunikasi politik ketika salah satu tim sukses mengeluarkan video seperti itu? Itu bagian komunikasi politik atau bagian dari kampanye yang dilarang atau tidak? Itu jawabannya sebenarnya ranahnya pada pengamat menurut saya. Sebuah bentuk komunikasi politik yang Panwaslu domainnya Panwas adalah komunikasi politik yang lebih sempit dalam bentuk mengajak orang untuk memilih dan kemudian menyampaikan misi visi program. Kalau komunikasi interpersonal dan komunikasi politik itu silahkan tanya pada pengamat. Tapi kemudian kalau Panwaslu melihat unsur ini terpenuhi dan kemudian masuk ke dalam cara dengan menghasut bahkan di tempat ibadah, baru dapat dikatakan sebagai pelanggaran pasal 116 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Tetapi kalau kemudian ini katakan komunikasi politik biasa saja dengan cara menghasut, ya itu masuk ranah pidana umum ya, kemudian bukan ranah Panwas. Mas Ramdan, misalnya kita melihat memang dunia maya dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh pasangan kedua calon gubernur ini, tapi ada masalah sindir-sindiran, saut-sautan, bahkan mengandung isu sara. Sudah beredar saat ini video YouTube. Jika Anda sudah menonton langsung, apakah tidak ada batasan-batasan dari Panwaslu terkait dengan video yang sudah beredar di dunia maya seperti itu? Tindak lanjut yang dilakukan Panwas tidak serta-merta kemudian tindak lanjut dalam bentuk tindak pidana pemilu yang harus kami kerjakan. Tidak. Ketika sebuah kasus kamu lihat itu lebih pada ranah pidana umum, misalkan dalam kasus Koboi Jakarta, tanggal 18 Agustus kami sudah dikirimkan linknya, link YouTube-nya dari masyarakat, kemudian kami kaji. Ketika tidak ada unsur yang namanya mengajak orang untuk memilih, tidak ada menyampaikan misi visi program pasangan calon, Panwas lalu menindaklanjutinya dengan nama Gakumdu, polisi, jaksa, dan Panwas. Loh, ini ranah pidana umum. Silahkan pihak kepolisian untuk mengejar pengunggahnya dengan mengecek IP address, internet protokol addressnya, dan kemudian masuk ke ranah Undang-Undang ITE yang jungtonya pada Undang-Undang KUHP terkait dengan penghinaan atau penghasutan. Nah, itu merupakan bagian di tindak lanjut. Artinya, tindak lanjut tidak serta-merta kemudian harus kita pidanakan atau ranah tindak pidana pemilu kada. Tidak. Ketika melakukan proses pemilihan dan memilih dan memilah, itu merupakan bagian tindak lanjut juga. Oke, Mas Ramdan, terima kasih. Dan ini ada Mas Gio sama juga Mas Sanusi. Ini kalau kita lihat ada video yang beredar. Kita mau tahu nih benar-benar klaim dari kedua belah pihak pendukung nggak sih video yang beredar? Entah itu Koboi, Koboi dan juga ini soal KTP yang kita lihat beredar ini. Coba dari Bang Sanusi dulu. Kalau di kami, yang pasti bukan kita. Jadi kebetulan saya sekretaris tim kampanye. Detail saya tahu siapa yang berbuat, melakukan apa, di bawah koordinasi kita semua. Tetapi memang bahwa yang YouTube itu yang ada di video beredar dan pengakuan dari simpatisan juga itu. Dan pengakuan dari simpatisan nggak ada. Jadi memang kita ada relawan yang memang sudah kita bentuk dan kita monitoring semua gitu. Tetapi bahwa ini kan perbuatan orang menurut saya orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi kalau kita balik mencari tahu siapa orang itu, menurut saya itu yang terpenting adalah bagaimana aparatur pemerintah nih, terutama kepolisian, ini jangan dianggap main-main. Ini provokasi, bisa menjadi reaksi besar di bawah. Karenanya menurut saya dengan kemampuan kepolisian harusnya bisa menyidik siapa orang. Tapi kalau kita lihat ada video kan menguntungkan pihak Anda juga tuh. Ya, jadi gini, kita nggak bicara menguntungkannya pada posisi, tetapi bahwa yang dirugikannya adalah masyarakat banyak. Saya nggak bicara bahwa kami diuntungkan atau kami dirugikan, enggak. Buat Mas Jokowi waktu kita sampaikan ada isu sara benar, dia selalu bilang mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Cuma itu jangan strategi marketing Anda untuk merangkul suara ini. Jadi kalau buat kami sekali lagi bahwa kita nggak punya cara, nggak punya
tim atau nggak punya mekanisme mainnya seperti apa. Tapi saya sudah sampaikan aturan seperti itu. Bahwa kalau kemudian ini dilakukan oleh siapapun orangnya, ini merugikan masyarakat. Bukan menguntungkan tim kami ataupun tim kandidat sebelum lain. nanti kita dengarkan pernyataan dari Bang Gio, kita lihat dulu sama-sama berikut ini ya. Saat ini banyak sekali beredar video yang diunggah ke situs dari YouTube terkait dengan pemilu kada DKI Jakarta. Banyak pengunggah video mengatasnamakan simpatisan dari dua pasangan calon. Iya, kita lihat sama-sama ini video pertama. Bersama 30 orang gibas-gibas kita semua kepanasan, keringetan pun mulai bercucuran. Di mana petugas kelurahan, akhirnya muncul satu orang, wajahnya garang dengan kumis yang panjang, katanya buat gelar butuh 3 bulan, asalkan kalau kasih setoran, duit gua pas-pasan. Ku butuh Mas Jokowi, macet Jakarta teratasi, ku mau kumuh Jakarta di Iya, Nah, ini Mas Sanusi ini kan menguntungkan pihak Anda kan sebenarnya dengan adanya ini. Tapi apakah diperbolehkan yang seperti kita ini? langsung ke Pak Ramdansyah ini ya. Mas Ramdan, kalau yang seperti tadi menurut Anda diperbolehkan atau tidak? Ada bentuk simbolis, ada bentuk kumis, ada baju kotak-kotaknya, itu Mas sudah jelas menyudutkan pasangan calon gubernur. Ya begini, persoalannya adalah kemarin ketika kita bicara berkumis, berantakan, kumuh dan miskin, itu kan kita ada persoalan apakah ini lalu identik pada satu orang. Kemudian ini kan waktu kita memediasi antara Hendarji dan kemudian kubunya Pak Pokenara, ini kan kemudian tidak langsung dianggap penghinaan, kan seperti itu. Dalam hal ini, sekali lagi konteks yang namanya komunikasi interpersonal, komunikasi untuk katakanlah di wilayah tadi tidak menyampaikan misi-misi program pasangan calon, ketika ini masuk dari jaring sosial, kalau ini dianggap merugikan oleh pasangan calon yang lainnya, silahkan, itu ranahnya dalam Undang-Undang ITE, jungto kepada Undang-Undang KUHP, silahkan, tetapi nanti tetap juga harus perhatikan ketika ini membawa ke ranah hukum, apakah tidak merugikan pada masuk pada aspek elektabilitas, mendowngrade dan mengupgrade yang namanya pasangan calon. Saya pikir ini harus disikapi dengan katakanlah kalau Panwaslu menganggap ini bukan ranah kami, bukan ranah Baik Mas Ramdan. Nah, sekarang kita karena bukan baik. tidak masuk dalam unsur kampanye. Baik. Sekarang ke Bang Gio. Ini ada beberapa video yang juga nanti kita akan saksikan bersama juga. Apakah ini memang resmi atau tidak resmi seperti klaimnya Bang Sanusi? Ini bukan dari tim kami, entah itu simpatisan atau siapa tidak jelas. Kalau dari pihak Anda yang Cowboy ini bagaimana? Begini Mbak, jadi dari awal ini kan kami ya dari pasangan Pak Fauzi ini kan memang sering kali difitnah ya. Kemarin kita juga dibawa kepada ranah isu SARA begitu kan, yang kemudian juga Bang Ramdan begitu kan sebagai Ketua Panwas juga sudah memutuskan. Saya pikir sudah cukup tegas putusannya, tapi masih dipolemikan di masyarakat, itu pertama. Kemudian ada lagi yang namanya fitnah kebakaran. Saya pikir hal-hal seperti ini kan tidak mendidik masyarakat. Ya harus yang kayak begini ini kita hentikan. Mari kita bicara. Kebetulan Pak Fauzi ini kan bukan orang yang suka pamer, jadi beliau tidak pernah memamerkan apa-apa kerjaan beliau. Tapi ada beberapa hal yang bisa kita lihat begitu kan, keberhasilan yang memang tidak beliau pamerkan. Saya lebih menyukai Contohnya model bisa disebutkan. Model apakah masyarakat tahu bahwa 2013 akan dibangun MRT misalnya? Yang akan jadi di 2016, di mana itu menjadi salah satu proyek yang tercepat mungkin di dunia ya. Saya bisa dikoreksi kalau saya salah. Itu adalah salah satunya. Kemudian bagaimana flyover untuk mengatasi simpul-simpul macet itu sedang dibangun. Ada kendala memang iya, ada keterlambatan memang iya. Tapi kan upaya dan makronya yang kalau kandidatnya Bang Uji selalu sampaikan, ini kan blueprintnya sudah ada katanya kan. Itu kan blueprintnya Pak Fauzi. Nah ini kan sebetulnya lebih mencerdaskan masyarakat. Oke, kembali pertanyaan saya, apakah itu memang dari tim ses Anda yang mengeluarkan video seperti itu atau? Pastinya tidak ya, sangat bisa dipastikan tidak. Karena apa? Karena memang kami juga statement Pak Fauzi itu cukup jelas dimanapun. Terakhir beliau mengatakan tidak ada ruang untuk SARA di negara Pancasila. Itu kan semua sudah. Kita punya satu video lagi nih Bang. Video yang menggambarkan Fauzi Bowo sesaat lagi di program Kabar Petang. Tetaplah bersama kami. Nutrif Benecol bantu turunkan kolesterol. Plan stanol esternya teruji klinis turunkan kolesterol hingga Coffee, the art of Robusta and Arabica blend, gives a signature smell and aroma of premium coffee.
Berani, kuat, dan berjiwa seni adalah karakter orang Indonesia. Itu ada di dalam Top Coffee. Kopi susunya enak banget. Masterpiece Coffee. Jangan bilang kamu pencinta kopi kalau belum coba Top Coffee. Kopinya orang Indonesia. Top Coffee dari Wings Food. Digosok-gosok pakai GPU, dipikit-pikit pakai GPU, diurut-urut pakai GPU, GPU Yahoo. Ya, Anda kembali di Kabar Petang dan kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya mau ke Mas Imam dulu. Mas Imam, Anda melihatnya seperti apa sih Mas Imam ini fenomena bagaimana banyak sekali cara, upaya yang dilakukan dari dua tim ses ini untuk bisa entah itu soft campaign ataupun black campaign, bahkan juga menyangkut pautkan masalah SARA dalam setiap kampanye. Apa sih sebenarnya yang terjadi di masyarakat kita ini, Mas Imam? Pertama bahwa ini adalah era baru di mana kita arus komunikasi ini kan sekarang tidak hanya jalur formal. Jadi adanya YouTube dan semua media ya, SMS itu sulit sekali dikontrol oleh teman saya satu ini. Jadi kalau hal itu dilakukan, itu jelas lembaga-lembaga formal akan sulit sekali untuk bisa menangani. Nah, tetapi siapapun lah yang berinisiatif, yang harus diperhitungkan adalah reaksi balik publik. Jadi kalau ada upaya-upaya apalagi rekayasa terselubung dan kemudian katakan seperti tadi yang ditayangkan, itu responnya belum tentu kita itu bisa tebak dengan benar. Kalau melakukan kampanye hitam ya secara berlebihan, itu bisa berbalik itu. Apalagi Jakarta gitu loh, orang yang dizalimi misalnya secara berlebihan itu malah mendapatkan simpati gitu loh. Jadi saya pikir ada penentu terakhir adalah publik. Apakah mereka itu melihat sebuah apapun lah, itu apakah melanggar atau tidak di dalam definisi kampanye gitu. Tapi pada saat jalur-jalur seperti itu digunakan, itu bisa jadi yang tadinya misalnya kampanye itu ditujukan untuk mendukung calon A misalnya, ternyata malah berbalik, itu merugikan calon A itu. Gitu. Mas itu Imam, yang saya kira Mas Imam melihatnya seperti apa? Apakah efektifkah dengan penggunaan ranah media yang bisa dikatakan berlebihan, mempengaruhi masyarakat, khususnya kelas menengah ke atas, apakah memungkinkan ini, Mas? Justru itu, kelas menengah itu kritis. Pada saat itu ada kampanye-kampanye, apalagi misalnya dianggap ini melanggar nih. Secara formal mungkin Panwaslu tidak mengatakan itu kampanye gitu, tetapi secara substantif, ini kampanye nih gitu dah. Itu dianggap melanggar. Bagaimana itu kandidat tertentu membiarkan misalnya bentuk-bentuk kampanye terselubung yang jelas-jelas melanggar misalnya begitu. Jadi bisa saja publik itu menilai bahwa ini sebuah pelanggaran. Apa kita percaya terhadap calon gubernur yang membiarkan pelanggaran betapapun itu menguntungkan buat dirinya gitu. Nah, jadi logika-logika publik itu saya kira harus diperhitungkan kepada siapapun lah yang entah itu simpatisan terselubung gitu kan, belum tentu simpatisan formal ini ya, gitu. Tim kampanye resmi. Nah, tim kampanye resmi juga harus hati-hati terhadap partisipasi bentuk-bentuk terselubung yang bisa backfire. Mas Imam, tadi kita juga sama-sama sudah melihat ya video yang di awal tadi yang kami putar terkait dengan KTP dan lain-lain itu. Menurut Anda video yang seperti tadi itu apa kira-kira respon dari masyarakat melihat video itu? Apakah masyarakat melihat ini sebagai bentuk kampanye juga atau seperti apa, Mas? Saya lihat bentuk kampanye. Itu bentuk kampanye. Walaupun mungkin Panwaslu tidak bisa mengatakan itu kampanye karena dia panduannya kan formil. Nah, tapi kalau saya ini ada sebuah message ya yang mendorong kandidat tertentu ya sementara menjatuhkan kandidat yang lainnya. Tetapi jangan salah bahwa maksudnya itu mendukung A, belum tentu hasilnya itu malah jadi A yang terdukung. Belum tentu akan efektif ya. Dianggap berlebihan. Tapi ini menarik Mas Ramdan. Kalau misalnya seorang sosiolog bisa melihat ini sebuah bentuk kampanye, lalu apa yang bisa dilakukan oleh Panwaslu, Mas Ramdan, kalau melihat video yang seperti tadi beredar, walaupun tidak bisa dikatakan itu melanggar ya? Iya,
Tadi Mas Imam sudah nyatakan bahwa kalau sosiolog kan lebih pada aspek sosiologi, sementara Panwaslu pada aspek legalistik, formal legal, dan dalam aspek formal legal kita mengacu pada ketentuan yang berlaku tadi Undang-Undang 32, SKKPU. Tetapi sekali lagi secara sosiologis juga saya lihat ada persoalan dengan yang namanya Undang-Undang 32 2004, di mana Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 misalkan pemilu legislatif, partai politik setelah 5 hari ditetapkan sebagai peserta pemilu dapat melakukan kampanye hingga 3 hari menjelang pemungutan suara. Artinya Juli ditetapkan 9 bulan bisa melakukan kampanye. Tetapi hari ini setelah pasangan calon Pak Fokenara dan kemudian Jokowi Ahok menjadi pemenang putaran pertama tanggal 20 Juli tidak bisa serta-merta kemudian melakukan kampanye. Baru tanggal 14, 15, 16 September bisa melakukan kampanye. Lalu adalah bentuk yang nanti tadinya nama komunikasi politik, kreativitas politik, kreativitas segala macam. Mas Ramdan, kita menuju ke tim sukses Foke ini, Mas Gio, jika tadi kita sama-sama sudah melihat video ini menyindir pihak Anda, apakah Anda yakin bahwa ini adalah buatan dari Jokowi atau jangan-jangan klaim Anda sendiri ini? Enggak, begini, kita selalu berhusnuzon lah ya sama teman-teman dari Jokowi Ahok ini, artinya kita tidak pernah menuduh. Mungkin juga tadi seperti disampaikan Bang Uci tadi, memang ada simpatisan, kalau bahasanya Mas Imam tadi itu terselubung, yang memang beliau tidak bisa kontrol juga, meskipun itu dibuat dengan cukup niat ya, saya pikir karena kreatif, gambar kualitas dan modal yang besar, modal yang besar, betul, artinya begitu. Tapi yang ingin sebetulnya saya juga ingin berdiskusi dengan Mas Imam ya, yang kami takutkan ini adalah satu, kami memang dari awal selalu dizalimi, difitnah, itu di downgrade macam-macam lah oleh banyak sekali pihak begitu kan. Yang kami takutkan cuma satu, apakah bentuk-bentuk seperti ini akan membuka ruang kerusuhan sosial, itu yang kami takut. Mohon maaf, terpaksa harus saya sampaikan, terhentinya acara Talkshow TV One kemarin di lokasi kebakaran itu kan sebetulnya merupakan salah satu reaksi publik yang mungkin Mas Imam sampaikan tadi, bahwa mereka tidak hendak ketika sebuah musibah ini dipolitisir. Kami juga waktu itu sempat bilang ke beberapa teman-teman jurnalis, kalau memang harus dikaitkan lokasi-lokasi musibah kebakaran dengan kantong suaranya kandidatnya Bang Uci ini, saya pikir hampir semua wilayah mereka menang, begitu kan? Apa mau dibilang semuanya begitu? Nah ini kan logika-logika seperti ini. Nah ini, dan itu, jadi saya bisa sampaikan begini ya. Saya ingat persis malam itu, pukul 20.30 itu salah satu media online mengangkat statement dari Mbak Dewi Aryani. Kemudian sekitar pukul 22.30 salah satu media online lagi juga mengangkat. Jam 11 itu beredar broadcast message-nya. Nah ini kan yang bagi kami, dalam tanda petik ya, dapat memicu kerusuhan-kerusuhan sosial. Ini yang kami hindarkan. Kami tidak memberikan ruang coba untuk kita tanya Mas Bang, apakah memang seperti mengkhawatirkan seperti itu? Tapi ini kan hanya video-video beredar. Apakah bisa memicu konflik sosial seperti itu, Anda melihat Mas Bang, dengan video beredar seperti saat ini? Ya, saya kira kita punya pengalaman lah ya, pengalaman yang sudah cukup banyak lah. Jangan bermain api dengan cara-cara seperti itu. Oleh karena itu, menurut saya baik itu kasus Rhoma Irama, baik itu kasus kebakaran, akan bagus sekali kalau Pak Foke dan Pak Jokowi berdua bahwa para kandidat berdua ini tidak menghendaki hal-hal seperti itu. Nah ini yang sebetulnya kita tunggu, karena Jakarta adalah barometer. Kita ingin sekali Indonesia ini mempunyai iklim demokrasi yang sehat, dan saya kira Pak Fauzi Bowo dan Pak Jokowi dua figur yang bisa memberi contoh pada bangsa ini. Itu yang kita harapkan. Baik, Mas Imam. Ini kami memiliki satu video lagi nih Mas, versi Fauzi Bowo dan Nahrawi ini. Kita lihat bersama-sama ya, Anggi. Ya. Bang Gio ini dari diedarkan secara resmi atau simpatisan-simpatisan terselubung juga? Lagi-lagi begitu. Saya pikir sama. Lagi-lagi Anda mengelak bahwa itu bukan buatan video simpatisan Anda. Artinya kan kalau memang dari kami itu sebetulnya bisa ditrace, sama seperti Bang Uci bilang tadi kan, itu mudah mentrace-nya. Kalau tadi Ketua Panwas bilang IP address dan lain sebagainya, oke lah, itu kan kita punya ahli-ahli di bidang itu. Itu semuanya bisa ditrace. Artinya memang kalau kami lagi-lagi dari awal itu tetap tidak memberikan ruang untuk kampanye-kampanye yang sifatnya black ataupun negatif, kemudian men-downgrade salah satu pasangan. Kita lebih mendorong kampanye-kampanye cerdas. Iya, baik. Termasuk dengan seperti ini ya?
Saya pikir ini kan tidak mencerminkan apa visi misi dan program Pak Fauzi Bowo. Jadi kami pikir ini bukan bagian dari itu. Mas Uci, apakah dari tim ses Anda tidak bisa mendeteksi bahwa ada seksi atau divisi komunikasi Sulit sekali yang melihat bahwa kami sudah menyiapkan campaign, soft campaign, bentuk kampanye kan seperti video itu? Ini namanya pesta rakyat 5 tahunan di Jakarta. Jadi dengan komunikasi informasi yang terbuka, kreativitas orang timbul dengan sendirinya. Kalau saya melihat 2 video ini tidak khawatir, buat saya nggak ada masalah. Walaupun bukan dari tim kami gitu. Tetapi yang menjadi persoalan adalah tentang isu yang beredar tentang black campaign, tentang SAR dan segala macam. Kami ini dari tim Mas Jokowi dan Ahok, menurut saya ini aparatur hukumnya harus bertindak lebih cepat. Jangan sampai timbul persoalannya lebih dahsyat dari itu. Reaksi di bawah kita nggak pernah tahu kapan terjadinya. Tapi kalau ini dibiarkan, ini problem. Yang bisa melakukan itu bukan Panwaslu, bukan KPU, bukan tim ses. Tapi yang bisa melakukan itu hanya aparatur polisi yang punya jaringan, yang punya network, yang punya alat. Bagaimana menyelesaikan persoalan itu? Karena semua isu yang beredar semuanya mengandung provokasi loh. Ini bahaya. Coba kita tanyakan ke Mas Ramdansyah, kalau melihat video tadi, Mas Ramdansyah, apakah ada rentang waktu masa blokir ketika sudah mengupload video? Apakah Panwaslu menetapkan seperti itu? Apakah ada pemblokiran otomatis ketika ada video calon gubernur kedua pasangan ini? Ya, sekali lagi terkait dengan jejaring sosial. Bunyi dalam Undang-Undang 32 bentuk-bentuk kampanye adalah termasuk pemasangan memasang iklan di media cetak dan elektronik. Artinya dia pasang iklan di media cetak dan elektronik. Tetapi kalau mengunggah kreativitas sendiri, kemudian mengunggah kreativitas kelompok, itu kan bukan sebuah bentuk iklan. Nah, yang kedua yang harus diperhatikan adalah terkait dengan ketika diunggah itu batasannya bukan normatif dan common sense, tapi lebih kepada isu SARA, misalnya kasus Kobo Jakarta, ke Panwaslu melihat hal itu, langsung kemudian kami kan punya nama Gakumdu, minta pada polisi, ini kalau bisa di track, kemudian IP addressnya ketemu, cari orangnya, ini ranah pidana umum dan Undang-Undang ITE, dan kemudian kami minta pihak yang lain, contoh Kominfo, untuk kemudian memblokir terkait dengan isu SARA. Bahkan kemudian terkait dengan KPI misalkan, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jakarta, kami minta ketika kasus Oma Irama misalkan, video yang kami perkenankan hanya 3 menit. Video yang 3 sampai ke 7 menit, kami minta, KPID meminta agar kalau lembaga penyiaran menyiarkan sampai 7 menit tolong ditegur. Karena itu yang PD yang ke-3 sampai ke-7 itu isunya sangat rawan sekali diinterpretasikan. Ya, Mas Ramdan, itu terkait dengan video. Artinya ini diperbolehkan saja selama tidak mengandung unsur SARA di dalamnya ataupun mempertajam visi dan misi seperti itu. Kalau di media sosial? Kalau di media sosial, kalau itu melanggar, kalau dianggap melanggar atau menghasut, silahkan kemudian ranahnya pidana umum. Teman-teman kepolisian yang punya cybercrime segala macam bisa melakukan. Tetapi kemudian kalau itu di jaring sosial dan berbayar, contoh iklan di Facebook, kemudian dilakukan iklan salah satu pasangan calon, lalu dianggap sebagai kampanye luar jadwal. Sekali lagi tadi saya nyatakan, tadi yang 2 video yang ditayangkan, kalau saja aspek legal dibenarkan melakukan kampanye setelah ditetapkan sebagai peserta putaran kedua, silahkan saja. Ini kan jadi iklan di lembaga penyiaran. Mas, terakhir ini terkait dengan juga IT juga, ini tim sesnya Jokowi launching game ya. Nah, apakah ini masuk dari bagian kampanye tim Anda juga? Oh, enggak. Jadi memang ini atau soft campaign masuknya ini. Gamenya ada sindiran-sindiran ya? Enggak, jadi nanti kan kita belum launching, nanti kita dilihat aja gamenya. Gamenya game biasa, permainan biasa. Ini kreativitas anak-anak semua, anak-anak bangsa lah. Jadi menurut saya kalau kami konsentrasinya adalah tadi, saya pikir tim Mas Jokowi dan Pak Fauke juga sama pemikirannya. Jakarta ini perlu pemimpin yang baik, dengan cara yang baik, dengan cara yang lebih santun. Kalau kita melakukan hal yang aneh-aneh, itu yang merugikan rakyat Jakarta sendiri. Jadi menurut saya, kita sepakat semua sama nih. Jadi di tim kampanye kami pun tidak pernah melakukan yang aneh-aneh. Kita tidak pernah menyuruh, tidak pernah membuat sesuatu yang aneh. Malah ada barang yang ditempel aneh, menyebutkan nama kita copotin sendiri gitu. Jadi nggak ada yang kita Mas Gio, supaya kreativitasnya tidak disalip, Mas, katanya akan ada tim dari pihak Jokowi. Jangan-jangan bikin ini nih. Bikin robot, jangan-jangan. Artinya begini, ini juga berarti sebetulnya masukan untuk Panwas, apa bisa dicermati game dari teman-teman Pak Jokowi Ahok ini, apakah ada mendowngrade salah satu pasangan. Nah, itu kan bisa dilihat. Kemudian saya ingin sedikit menyikapi tadi pernyataan Mas Imam tadi ya, bahwa kalau betul sekali sebetulnya adalah kandidat yang bisa menghentikan ini. Mereka berdua bergandengan tangan kemudian memberikan statement secara bersama. Hanya persoalannya begini, seingat saya
Panwas itu sudah mungkin 2 atau 3 kali ya mengundang kandidat pasangan, tapi saya nggak tahu kandidatnya Bang Uci ini tidak pernah hadir. Terkait SARA dari awal kami sudah minta Panwas untuk segera bersikap, memberikan ruang, memberikan forum dengan pemuka-pemuka agama, kita hentikan isu ini. Tapi lagi-lagi tidak hadir. Itu kita nggak paham. Tapi kalau kami insya Allah selalu hadir, karena memang kita tunggu lah. Tidak pernah itu. Tidak ada Jakarta. Makanya saya bilang kalau ngundang Mas Jokowi bisa cuma Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, hari-hari tertentu ya. Di hari biasa. Acaranya Jumat, Sabtu, Minggu, Bang. Tanya Bang Ramdan, Mas. Karena undangannya nggak sampai ke saya. Kalau sampai saya nggak sampai. Jadi Mas Uci dan Mas Gus supaya lebih bergandengan tangan ya. Terakhir nih Mas Imam, seperti apa ini Mas Imam, kira-kira nanti masyarakat kita harus lebih dewasa melihat bagaimana proses demokrasi di apalagi putaran kedua ini yang semakin memanas, apa nih yang harus lebih cerdas masyarakat menyikapinya? Ya, yang jelas kita menginginkan bahwa Jakarta ini akan menjadi kota multikultural. Ya. Maka seluruh kampanye-kampanye itu harusnya tidak saling menyingkirkan identitas kultural itu. Nah, terus yang kedua adalah kita menginginkan bahwa Jakarta ini menjadi salah satu contoh terbaik bagaimana demokrasi sehat itu bisa dilakukan di Indonesia. Nah, jadi apa artinya menang kalau itu melalui sebuah cara-cara yang sangat kotor. Nah, pada saat yang sama, apalagi kalau kalah, sudah kalah curang pula gitu kan. Nah, jadi saya kira keadaban di dalam berdemokrasi ini justru saya yakin Pak Jokowi maupun Pak Foke tidak akan mengorbankan lah nama besar kedua belah pihak ini di dalam cara-cara yang kotor. Justru saya kira proses edukasi kepada tim suksesnya maupun tim sukses terselubung. Iya, problemnya tim sukses terselubung belum tentu bisa terkendali. Tapi saya kira kedua tokoh ini bisa untuk secara proaktif dan terbuka menegur. Terima kasih Mas Imam Prasojo dan Mas Ramdansyah di Wisma Nusantara dan juga Mas Sanusi serta Mas Gio. Kita tunggu ya Mas, ada game, ada robot, ada apa lagi? Kita ada animasi aja, animasi tentang transportasi Jakarta. Terima kasih. Terima kasih Mas. Narasumber kami yang sudah hadir. Dan pemirsa, Kabar Petang masih akan kami lanjutkan lagi dengan informasi terkait dengan astronot pertama yang menginjakan kaki di bulan, Neil Armstrong, meninggal dunia.